Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmaduhu ta'ala hamdal hamidin. Wa ashkuruhu ala ni'amihi syukras syakirin. Wa usalli wa sallim ala habibihi wa sahbihi sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam masyurah bazu ayyadna latallahu bil alamin bihaq Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bi'ulumihi fid dharaini amin. Ila anqal babu fadlil Fatihah ay suratul Fatihah wa khawatim suratul Baqarah wal hassu ala qiraatil ayataini min akhiril Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa fil ardi ila akhir. Keistimewaan fadilah kita membaca suratul Fatihah. Ya. Fatihah ini wajib kita baca sehari semalam itu 17 marrah, 17 kali. Salat itu 17 itu wajib ya. Kalau tidak dibaca waktu salat yang wajib itu tidak sah salat kita. Rasul yaqulu bi hadisihi la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salatnya seseorang kalau tidak membaca Ummul Kitab, Fatihah maksudnya. Ya, tidak sah salat kita. Itu yang wajib. Kalau yang surat itu sunat. Ya. Wa kadzalika wa khawatim suratul Baqarah. Ya, di akhir surat Baqarah itu. Ya. Bain akhazaha barakah. Wa tarakaha hasrah, rugi. Wala tastati'u uha al-batalah as-sihr, artinya orang mau menyelakakan kita dengan jalan yang tidak dilihat ya, artinya dengan cara sihir mereka tidak mampu kita membaca akhir surat Baqarah. Siapa yang tetap membacanya pasti mendapat keberkatan. Siapa yang selalu meninggalkannya tidak pernah baca dia pasti orang itu rugi ya. Wala tastati'uhal batalah ya. Itu termasuk tidak mampu dia. Wala tastati'uhal batalah ya. Itu kalau akhir surat Baqarah itu kan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billahi ila akhir surah. Itu terakhir dia ya. Wal hassu ala qiraatil ayatin min akhiril Baqarah. Ya, terakhir kita selalu disuruh ya, jangan sampai tidak dibaca. Qala haddatsana Hasan bin Rabi' wa Ahmad bin Jawas al-Hanafi. Qala haddatsana Abul Ahwas an Ammar ibn Zuraik an Abdullah ibn Isa an Sa'id ibn Jubair an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma
Qala bainama Jibril qa'idun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril itu qa'id, duduk bersama Rasul, inda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sami'a naqidan sautan, dia mendengar suara, kasautil bab, ya, izab tataha, kalau dibuka, jadi red itu kan suara. Mimpoki, dari atas. Para ra'sahu, tentunya orang mendengar suara itu pasti kita angkat kepala, ada apa ini? Ya, ada apa dia kok tiba-tiba pujah itu kan? Ya. Faqal Jibril, hadza babun minas sama pujahal yaum. Seolah pintu langit itu kedengarannya tadi. Sami'a naqidu babis sama, suara pintu langit dibuka oleh malaikat. Ya. Ini pintu langit pada hari ini dibuka. Wala yuftah qad, tidak pernah dibuka sama sekali. Ya. Illa al-yaum, kecuali hari ini, katanya Jibril itu. Panazala minhu malakun, turun ya dari langit, pintu terbuka itu malaikat. Faqala hadza malakun nazala ilal ar. Jibril mengatakan, oh ini malaikat turun dari ke bumi, dari langit ke bumi. Lam yazal qat illa al-yawm, enggak pernah dia turun sama sekali kecuali pada hari ini, kata Jibril kepada Rasul. Walam yuftah qat illa al-yawm, enggak pernah juga dibuka pintu langit ini kecuali hari ini. Luar biasa. Ya. Fasallama, dia mengucap salam. Ya. Wa qala absyir binuraini uti dahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablik. Ya. Artinya kasih kabar gembira kalau bisyarah itu. Ya, absyir binuraini. Ya, binuraini. Jadi Rasul maksudnya itu. Nah, dan punya dua cahaya itu. Uti dahuma, yang diberikan keduanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lam yu'tahuma nabiyyun, enggak pernah yang dua itu diberikan oleh Tuhan kepada nabi-nabi yang lain qablak, sebelum kamu Muhammad. Ya. Fatihatul kitab wa khawatimu suratul Baqarah. Nah, umul kitab maksudnya dengan ya terakhir di surat Baqarah. Lan taqra bi harfin minhuma illa utitahu. Siapa yang membaca, kalau kita baca surat satu huruf ya antara Fatihah dengan akhir surat Baqarah itu, illa utitahu, apa yang dihajarkan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya mengqara'a akhir suratul Baqarah faqad kafatah, katanya kan. Ya. Mengqara'ahuma fi lailatin, ya. Kafatah, cukup dia. Kafatahu fi qiyamil lail. Ya, jadi cukup ya waktu kita salat malam itu kan. Itu keistimewaan Fatihatul Kitab dengan Al-Khawatim suratul Baqarah. Qala wa haddatsana Ahmad bin Yunus qala haddatsana Zuhairun qala haddatsana Mansurun an Ibrahim an Abdurrahman bin Yazid qala laqitu Aba Mas'udin indal bait fa qultu hadisun balagani anka bil ayataini fi suratul Baqarah. Dia mengatakan ada suatu cerita
sampai sama saya, ya balagani angka, saya akan sampaikan kepadamu itu tentang fil ayatin, 2 ayat di surat Al-Baqarah. Faqala na'am, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ayatani min akhir surat Al-Baqarah man qara'aha fi lailatin kafatah fi qiyamil lail. Wakila minasyaitan, wakila minal afat, ya. Jadi perbuatan-perbuatan yang tidak bagus itu, ya. Itu cukup katanya dibaca. Seandainya kalau nggak dibaca surat-surat ayat-ayat yang lain itu di akhir surat Baqarah kita baca dalam 1 malam, ya sudah cukup, ya. Itu keistimewaan akhir surat Baqarah, ya, dengan suratul Fatihah. Qala haddatsana Ishaq Ibnu Ibrahim qala akhbarana Jarirun haun qala hadatsana Muhammad bin Musanna wa Basharin qala hadatsana Muhammad bin Ja'farin qala hadatsana Su'batu kilahuma an Mansurin dzakara bi hadzal isnad qala hadatsana min Jab bin al-Haris at-Tamimi qala akhbarana Ibnu Mushirin an al-Masih an Ibrahim an Abdurrahman bin Yazid an Al-Qamata ibn Qais an Nabi Mas'udin al-Ansari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a hatainil ayatin min akhir surat Al-Baqarah fi lailatin kafatah. Pada hadis tadi. Qala Abdurrahman falakitu Abu Mas'ud huwa yatufu bil bait. Ya, dia ketemu sama Abu Mas'ud, beliau sedang tawaf di Baitullah. Fasa'altuhu, ditanya, ya. Dia ditanya. Haddatsani bi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disuruh dia akan menceritakan apa yang telah diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang ayat itu. Qala haddatsani Ali bin Hashramin qala akhbarana Isa yani ibn Yunus haun qala hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana Abdullah bin Numair jami'an an al-Amasi an Ibrahim an Al-Qamatan wa Abdurrahman bin Yazid Abi Mas'udin an Nabi sallallahu alaihi wasallam mislahu. Qala hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana Habsun wa Abu Muawiyah an al-Amashi an Ibrahim an Abdurrahman bin Yazid an Nabi Mas'udin an Nabi sallallahu alaihi wasallam kadzalik mislahu. Ya. Babul fadli suratul kahfi wa ayatul kursi. Jadi Fatihah bersama akhir surat Baqarah. Yang selanjutnya keistimewaan surat Kahfi dengan ayat kursi, ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhir. Qala haddatsana Muhammadul Musanna qala hadatsana Mu'adz bin Hisham qala hadatsani Abi an Qatadah an Salim bin Abi Al-Ja'di Al-Ghatafani an Ma'dan bin Abi Talhata Al-Ya'mari an Abi Darda an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man hafiza 10 ayatin min awwal suratil kahfi usima minad dajjal. Siapa yang tetap memelihara atau siapa yang membaca, siapa yang menghafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi, ya, awal disebut awal di sini. Di dalam satu riwayat akhir, ya, 10 ayat saja deh. Usima minad dajjal, ya, artinya terpelihara dari gangguan dajjal yang turun, ya, nanti pada akhir zaman. Kita terpelihara dari gangguannya itu. Membaca 10 ayat pada awal surat atau 10 ayat pada akhir surat. Tapi kalau hari Jumat atau malam Jumat, jadi semuanya kita baca kadang-kadang tuh kan, ya, min awwali ila akhirih. Ini 10 ayat saja katanya dia, enggak semua. Itu tetap kita baca.
Kila sababu zalik ma fi awwaliha minal ajaib. Di awalnya itu kena ya ada di sana sesuatu banyak keajaiban. Wal ayat paman tadabburuha lam yubkinan nabi dajjal. Siapa yang tetap membaca di dalam cara tadabbur, ya, jadi dipahami arti dan maksudnya itu kan jauh dari fitnah dajjal. Wa kadzalika fi akhiriha. Begitu juga di akhirnya. Ya. Fi akhiriha. Qauluhu ta'ala afahasibal ladzina kafaru an yattakhizu ya min duni awliya. Awal atau akhir, disebut awal atau akhir dia. Qala hadatsana Muhammad ibn al-Musanna wa ibn Bashar qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Subatu Haun qala hadatsana Zuhair bin Harbin qala hadatsana Abdurrahman bin Mahdin qala hadatsana Hammamun jami'an an Qatadah. Dzakara bi hadzal isnad qala Subatu min akhir al-kahfi wa qala Hammamun min awal al-kahfi kama qala Hisham. Ya. Syu'bah fi akhir al-kahfi, Hammam mengatakan fi awali al-kahfi. Jadi berbeda, ada mengatakan awal, ada mengatakan akhir. Mana-mana saja kita baca, awal atau akhir. Ya. Kalau di akhir itu kan biasa innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kana lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha wala kullu kana al-bahru bajalan li kalimat rabbi lanabdal bahru qabla an tanfada kalimat rabbi walau ji'na bimithlihi madada qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Qala hadatsana Ibnu Abi Syaibah qala hadatsana Abdul Ala Ibnu Abdul Ala anil Jurairi ana Abi Salili ya Ibnu Salili kata ana Abdullah ibn Rabah al-Ansari an Ubay ibn Ka'b qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abul Munzir adadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka azam. Nah, ini dia mungkin akan dijawab dengan ayat kursi itu. Ya Abu Munzir, wahai Abu Munzir, apakah kamu ketahui ayu ayatin min kitabillah, ayat mana di Al-Quran itu maka bersama kamu azam, paling besar keistimewaannya katanya. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abul Munzir, Abu Munzir ditanya oleh Rasul, adadri ayu ayatin min kitabillah maka azam. Qala qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala ya Abul Munzir adadri ayu ayatin min kitabillah maka azam. Qala qultu Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Qal fadaraba fi sadri. Nah, dipukul dadanya dia. Ya. Wa qal wallah liyuhnikal ilmu ya Abul Munzir. Jadi ilmunya supaya tetap di dadanya itu kan. Qala al-qadi ayat fihi hujjatul lil qaul bi jawazi tabdil ba'dal Qur'an. Artinya yang satu ayat dengan ayat yang lain mempunyai keistimewaan dia. Ba'dul ayat ala ba'din. Wa tabdilu ala sa'iri kutubillah ta'ala. Ya. Qala fi khilafun lil ulama pamana'a minhu. Sebagian jangan kita bedakan surat satu sama yang lain itu. Semuanya kalamullah itu sama katanya. Antara lain Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang kedua Abu Bakr Al-Bakillani wa jama'atun minal fuqaha. Ya, ulama fikih itu. Jamaah dari ulama fikih. Ulama Lianna tabdil ba'dahu yaqdi naqsul mabdul. Karena biasa kalau sebagian itu
Keistimewaannya ini luar biasa. Oh, berarti yang lain itu seolah-olah tidak mempunyai kelebihan. Walaysa fi kalamillahi naqsun katanya. Enggak ada kalau di kalamullah itu Al-Qur'an itu kekurangan. Naqsun bi. Wa ta'awwala haula ma warada min idlaqi azam. Kalimat azam itu. Ya Aba Zarrin, ya Abal Munzir, atadri ayu ayatin min kitabillahi maka azam. Kalimat azam itu ditakwil, ya. Min idlaqi azam wa abdul min ba'din al-ayah wa surah. Ya, baik ayat atau surat. Seperti kalau surat itu keistimewaan satu sama yang lain itu disebut surat zalzalat. Itu surat itu kan, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, yang kedua surat Adiyat, wal adiyat dhabhan fal muriyat qadhan fal mughirah subha. Pasar Nabi Nuh an bawasan Nabi jamaah. Innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur usila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Nah, yang dua surat ini kalau kita baca satu kali seolah-olah pahalanya sama seperti kita membaca Quran 15 juz. Kalau dua kali 30 juz. Nah, surat dengan ayat katanya mempunyai keistimewaan. Ayat juga ada ayat kursi. Nah, jadi itu zalzalat dengan adiyat. Itu dua kali seolah-olah Quran 30 juz pahalanya. Nah, kalau 4 kali ya kita baca seolah-olah kita menamatkan Quran 2 kali. Nah, zalzalat 4 kali berarti 2 kali kita tamat Quran. Adiyat 4 kali, 2 kali kita menamatkan Al-Quran. Nah, lanjut ke surat yang lain. Suratul Kafirun. Kalau dia agak kurang sedikit dia. 1 kali 7,5 juz pahalanya seolah-olah. Ya berarti 2 kali 15, 4 kali 1 kali tamat. Ditambah dengan suratul Nasr, ya iza ja'a nasrullah, sama dengan Al-Kafirun yang 4 kali dia. Enggak seperti zalzalah tadi itu. Nah, ada yang lebih besar lagi, sulusul Quran kalau itu ya suratul Ikhlas itu yang terakhir. Zalzalah, Al-Adiyat, Al-Kafirun, An-Nasr wal Ikhlas. Kalau Ikhlas 1 kali 10 juz seolah-olah kita baca Quran. 2 kali 20 juz, 3 kali 30 juz dia. Ya. Ayajizu ahadukum katanya Rasul an taqra'a al-Quran an taqra'a fi lailatin sulusul Quran. Apakah kamu mampu kira-kira ya membaca sepertiga Al-Quran ya di dalam 1 malam umpamanya dia. Qala la ya Rasulullah. Nah, akhirnya diajar dari suratul Ikhlas itu oleh Rasul. Nah, begitu juga surat Yasin. Nah, kalau Yasin lebih banyak dia. Berapa kali? Seolah-olah kita menamatkan Quran 10 kali kalau itu. Dalam satu riwayat 12 kali. Karena di hadis Rasul mengatakan man qara'a suratul Yasin asyara marratan wahidatan faka'annama khatamal Quran asyara marrat. Fi riwayatin isna asyara marrah. Siapa yang membaca Yasin 1 kali seolah-olah dia menamatkan Al-Quran 10 kali. Ya, dan satu riwayat 12 kali itu Yasin. Nah, kunci di Yasin itu ada ayat di dalam di tengahnya itu. Nah, mungkin sudah saya sampaikan itu. Qauluhu ta'ala wadrib lahum mathalan ashabal qaryah Idzal mursalun. Nah, setelah itu mungkin di sana tempat syahidnya ayat itu. Ya. Setelah itu, setelah mursalun, apa yang kita hajarkan berdoa. Nah, jadi stop, enggak lanjutkan bacaan kita itu. Nah, berdoa
apa saja yang kita hajatkan, mau itu mau ini, ya umpamanya yang badan ini mau nikah masal yang tahun ini kan, doa itu setelah selesai ya wajarib lahum masalan ashabak rajazal mursalin itu berdoa, nah langsung diterima. Nah, doanya Allah Subhanahu wa taala hajatnya. Ya. Baru kita langsungkan ayat itu. Idza arsalna ilaihim musnayni fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun sampai di akhir ayat wa ilaihi turja'un. Kalau itu 10 kali ya, itu nilai pahalanya seolah 10 kali kita mengamalkan Al-Qur'an. Boleh katanya kalau di ayat itu. Nah, ini yang menjadi dalil dia. Boleh membedakan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, surat yang satu dengan surat yang lain. Ya, itu dalam Al-Quran. Ya. Qultu la Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qal fadaraba fi sadri wa qal wallahu yuhnikal ilmu ya abal munzir. Qala haddatsana Zuhair bin Harb bin Muhammad bin Bashar qala Zuhair haddatsana Yahya ibnu Sa'id an Syu'bah an Qatadah an Salim ibni Abil Ja'di an Ma'dan ibni Abi Talha an Abi Darda an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, nah ini dia, ayu ajuzu ahadukum an yaqra'a fi lailatin sulusul Qur'an wa qalu wa kaifa yaqra'u sulusul Qur'an qal qul huwallahu ahad ta'jilu sulusul Qur'an. Jadi Rasul mengatakan kepada Abu Darda, apakah kamu mampu? Apakah kamu tidak lemah di yu'jiz itu? Apakah kamu tidak mampu salah satu kamu sekalian untuk membaca setiap malam sepertiga Quran? Sepertiga Quran berarti 10 juz. Qalu wa kaifa yaqra'u sulusul Quran? Dia mengatakan, Abu Darda, bagaimana ya, cara kita membaca sulusul Quran? Qul huwallahu ahad ta'dilu sulusul Quran. Membaca suratul Ikhlas 1 kali seolah-olah membaca Quran 10 juz ya. Berarti enggak berat ya kita baca. Sebelum tidur baca qul huwallahu 3 kali seolah-olah menamatkan Al-Quran. Memang disuruh kita sebelum tidur tuh baca al-mu'awwizat. Mu'awwizat itu qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya, summa yampuh ala kaffi, artinya meniup itu di telapak tangannya. Summa yamsah, artinya dihapus dari atas ke bawah itu kan. Seolah-olah membentengi kita waktu tidur. Biasa orang kena dengan sihir itu waktu tidur diintip itu oleh orang itu. Karena kita tidak ingat itu dan ini. Tapi kalau ada bacaan kita, ya sudah ada yang menjaga kita, membentengi kita waktu tidur. Suratul Ikhlas wal Falaq wan Nas. Memang itu dilakukan oleh Rasul setiap malam tuh. Ya, di samping kita berdoa sebelum tidur. Bismillahumma ahya wa amut. Kalau bangun lagi, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Wal mukhtar jawazu qawli hadhil ayah aw surah a'zam aw afdal. Bima'na anna sawab muta'alliqun biha aksar, lebih banyak. Wa makna al-hadis wallahu alam. Qala al-ulama innama tamayyazat al-ayatul kursi biqawli a'zam lima jumat min usulil asma' was sifat al-ilahiyah. Seperti Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Sebabnya kita disuruh kalau tanggal ya Muharram Asyura itu disuruh baca ayat ini ya. Berapa kali? 360
kali. Bahkan di satu Muharram juga begitu. Tapi ba'al basmalah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita baca pada tanggal tersebut awal Muharram, sebelum Muharram, kita dibentengi selama 1 tahun. Kalau itu banyak soalnya kan kita baca itu baru dia selesai berjam-jaman, dia nggak bisa selesai 1 jam, 300 soalnya lama gitu. Lama itu baca ayat kursi. Walhal ayat kursi sudah bagus hafal kita, apalagi orang yang nggak hafal dia baca di mushaf umpama dia lama dia. Nah, kalau kita hafal agak cepat gitu. Ya. Tidak sulit baca itu, langsung saja. Jadi berbeda orang yang hafal dengan orang yang tidak hafal. Karena yang tidak hafal itu kita mikir, ya, yang setelahnya itu apa bacaannya itu. Kalau sudah hafal seperti Fatihah itu sudah nggak perlu dipikir lagi, lanjut saja dia sampai akhir. Nggak perlu dipikir. Nah itu perbedaannya orang yang menghafal dengan orang yang tidak hafal. Ya, kisahnya kita disuruh hafal, menghafalkan ayat tersebut. Qala haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Muhammad bin Bakr qala haddatsana Sa'id bin Abi Arubah haun qala haddatsana Abu bin Abi Syaibah qala haddatsana Abban qala haddatsana Abanun al-Attar jami'an an Qatadah dzakara bi hadzal isnad fi haditsihima min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha jazza al-Qur'an salasata ajza. Artinya menjuzukkan Al-Qur'an itu 3 juzuk. Faja'ala qul huwallahu ahad juz'an. Qul hu itu 1 juzuk. Ya. Min ajza'il Qur'an. Jadi 3 katanya dia. Ya. Qul hu termasuk 1 juzuk min ajza'il Qur'an. Ya. Qala haddatsana Qala wa haddatsani Muhammad bin Hatim wa Yaqub bin Ibrahim jami'an an Yahya. Qala Ibnu Hatim haddatsana Yahya bin Sa'id. Ya. Yahya mengatakan, ya. Qala Ibnu Hatim. Ibnu Hatim mengatakan haddatsana Yahya bin Sa'id. Qala haddatsana Yazid bin Kaisan qala haddatsana Abu Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, uhsudu fa inni sa'aqra'u 'alaikum. Uhsudu itu ijtami'u, berkumpul, ya, ijtima', mengadakan satu perkumpulan. Uhsudu, silakan berkumpul. Fa inni sa'aqra'u 'alaikum sulusal Qur'an. Karena saya akan membacakan kalian itu sepertiga Quran. Fa hasada man hasad, artinya datang kumpul, dia akan mendengar Rasul itu. Summa kharaja Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Fa qara'a qul huwallahu ahad. Summa dakhal, setelah dia baca masuk lagi. Fa qala ba'duna li ba'din inni ura hadza khabarun ja'ahu minas sama. Sebagian mereka mengatakan saya melihat ini kabar dari langit, berita dari langit, ja'ahu minas sama, datangnya dari langit. Fazakal ladzi adkhalahu summa kharaja Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau keluar lagi. Faqala inni qultu lakum sa'aqra'u 'alaikum sulusal Qur'an illa inna ta'dilu sulusal Qur'an. Adanya seolah-olah menyemai pahala seperti orang membaca 10 juz Al-Qur'an. Pahalanya hanya sekedar kulhu itu. Ada orang kalau dia sholat kulhu terus ayatnya itu kan. Kalau dia sholat sekian rakaat terus kulhu saja sudah berapa kali dia menamatkan Al-Qur'an. Nah, karena dia tahu kelebihan fadilah itu apa? Fadlu qiraati qul huwallahu ahad.
dia sholat, kedua juga dia, pertama juga dia, nanti setelah salam dia mulai lagi kulhu lagi, boleh saja itu kan. Kalau dia sholat rakaatnya agak banyak sampai 100 kali, sudah berapa kali pahalanya, ya. Pahala surat apa? Suratul Ikhlas tuh. Qala wa haddatsana wa Silu bin Abdul Ala qala azna ibn al-Budail an Mushairin an Abi Ismail an Mushairi Abi Ismail an Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala raja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala aqra'u alaikum suratul Quran Baqarah qul huwallahu ahad Allahus samad hatta khatamaha sampai akhir walam yakul lahu kufuwan ahad, dibacakan oleh Rasul. Qala hadatsana Ahmad bin Abdurrahman bin Wahb qala azna ammi Abdullah bin Wahb, ammi itu paman. Ya. Qala azna Amr bin Haris an Sa'id bin Abi Hilal an Abar Rijal Muhammad bin Abdurrahman haddatsahu an ummi Amrah binti Abdurrahman wa kanat bi hijri Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan dia berada di tempat pegedengan, ya, kamar yang Siti Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa rajulan an sariyatin. Jadi Rasul mengutus seorang lagi menghadiri peperangan, tapi beliau tidak ikut. Itu kan namanya sariyah itu. Jadi kalau sariyah peperangan yang tidak beliau ikuti, ya. Jadi Rasul tidak ikut dia, itu namanya sariyah. Kalau gazawat, nah baru Rasul yang menjadi pimpinannya dia. Artinya dia menunjuk salah satu sahabat jadi panglimanya itu kan. Dia yang dulu memimpin, jadi Rasul tidak ikut. Nah, itu namanya sariyah. Jadi sebabnya sariyahnya Rasul itu banyak dia. Ya, 50 sariyatan, 50 sariyah. Ya. Tapi kalau gazawat itu kurang, ya. Kalau enggak salah saya disebutkan di hadis itu 27 gazawat itu kan. Banyak 27 itu kan. Pokoknya lebih dari 10 itu termasuk banyak, atau lebih dari 3 itu kan banyak. Ya, ada itu kan 27 itu yang dihadiri oleh Rasul. Ini seorang laki diutus oleh Rasul menghadiri suatu peperangan. Wa kana yaqra'u li ashabi fi salatihim fa yaqtimu bikul huwallahu ahad. Nah, dia baca sahabatnya itu waktu dia sholat, ya. Fayakhtimu qira'atu bikul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzikra dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala saluhu li ayyi shay'in. Tanya, kamu apa yang kamu tanyakan soal itu? Yasta'u dzalik fasalu faqala innaha sifatur rahman. Karena disebut di Al-Qur'an itu kan di suratul Ikhlas. Pana habbu an aqra biha. Nah, saya sangat cinta, senang sekali membaca yang menyebut sifat Rahman itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbiruhu anna Allah taala yuhibbuhu. Kasih tahu dia, habari dia. Karena dia membaca suratul Ikhlas, ya, Tuhan sangat mencintainya. Nah, sebabnya saya bilang itu setiap rakaat kulhu, rakaat kedua kulhu, nanti selanjutnya kulhu saja dia. Itu sebabnya Rasul kalau sholat witir itu kan dibaca al-mu'awizat, al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Yang tiga-tiganya dikumpulkan tuh. Kalau witir terakhir tuh. Imma bi awalil lail, wa imma bi wasatil lail, wa imma bi akhiril lail. Wa imma fi sulusil lail. Ya, itu dia dianukan oleh Rasul. Biasa kalau salat witir itu boleh di awal malam, ya, di awal juga boleh, di akhir juga boleh, di sulus juga boleh, di tengah juga boleh. Ya, tapi kalau tahajud itu, ya, di atas jam 12 tuh. Syaratnya juga harus tidur tuh. Ya, kita tidur, yang sejenak baru kita bangun untuk sholat, ya, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sholat yang paling
istimewa dibandingkan dengan sholat-sholat yang lain. Karena ada hadisnya beliau itu apa katanya? Abdulus sholah ba'dal fardhah sholatul lail. Si Abdul sembahyang setelah sembahyang fardu ya, sholatul lail. Sholatul lail itu tahajud maksudnya. Karena sholat tahajud itu ada di Al-Qur'an ya. Minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di tempat terpuji dia. Maradatun lidak bil jismi katanya, mengusir penyakit yang ada pada badan kita. Itu keistimewaan salat tahajud itu kan. Ya alaikum bisolatil lail walau rakaatan. Ya. Kamu kalian harus salat malam yang sekalipun beberapa rakaat. Kurang-kurangnya kalau salat tahajud itu 2 rakaat. Boleh 4 rakaat, boleh 6 rakaat, boleh 8 rakaat, boleh 10 rakaat, boleh 12 rakaat, boleh 16 rakaat, bahkan boleh 1000 rakaat sesuai dengan kemampuan tuh. Seperti yang dikerjakan oleh Imam Ahmad itu kan terkenal dia salat tahajudnya setiap malam itu 1000. Oh berarti kalau dalam 1 bulan tuh kena bulan itu 30 malam dia 30.000. Banyak catatan amalnya itu kan. Ya, itu yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak disebut salat yang lain. Karena banyak sunat tuh. Sunat duha, qabliyah, ba'diyah, salat hajat, salat istisqa, al-kusuf, wal khusuf, apalagi istikharah, salat tasbih. Jadi banyak dia salat itu kan. Tapi sunat. Cuma yang fardu cuma 5 itu. Ya. Seandainya kalau 1000 rakaat yang wajib itu ya atau enggak 1000 rakaat, kalau jadi diwajibkan 50 rakaat itu kan sudah enggak bisa kerja itu dan ini ya, selesai sholat datang sholat yang lain waktu lain, selesai yang satu datang kedua, selesai yang kedua datang ketiga, sampai 50 satu hari satu malam. Lama-lama kan orang itu kadang-kadang kan oh masa yang begini saja, pasti dia ngeremen kan. Tapi yang 5 rakaat itu sama pahalanya seolah-olah kita mengerjakan 50 rakaat. Ya. Satu waktu itu seolah-olah 10 waktu nilainya. 2 waktu ya seolah-olah 20 waktu. 3 waktu seolah-olah 30 waktu. 4 waktu seolah 40 waktu. 5 waktu seolah-olah 50 waktu. Itu sebabnya 5 dia. Karena Rasul itu bolak-balik itu 29 kali. Dikurangi 5 pertama, terus kedua 5 sampai 29 kali. Ya. Dia bolak-balik ya. Sampai begitu dah. Nah, terakhir yang sisakan 5 sudah itu. Ya, berarti selama itu Rasul minta ya kurang dari itu ya, apapun terjadi itu sudah ya. Jadi insyaallah mudah-mudahan ya kaum umat saya bisa menanggungnya itu kan. Tapi alhamdulillah ya karena kebiasaan kita tidak menjadi berat rasanya. Nah, tapi sahabat itu tadrib dulu dia ya, rakaatnya kan tidak 17. Berapa rakaat? Pas diterima itu 11 ya. Latihan dulu. Zuhur 2, asar 2, isya 2, maghrib 3, subuh 2. Menjadi 11 ya kan. Tapi kena biasa dilihat sahabat itu enggak ada keluhannya dia. Ditambahlah dia yang zuhur menjadi 4. Asar menjadi 4, isya yang 2 menjadi 4. Akhirnya tambah rakaatnya. Ya. Kalau waktunya tetap 5, jadi 5 rakaatnya ditambah dia. Menjadi ila yaumina hadza 17 rakaat. 17 rakaat deh. Sampai ila yaumil kiamah. Sampai hari kiamat enggak berubah. Bagaimana nanti Ustaz kalau turun Nabi Isa itu mungkin ada perubahan tentang salat? Enggak diubah. Dia melakukan syariat yang dibawa oleh Rasul. Dia salat ya 5 waktu juga 17 rakaat.
Zuhur dikerjakan 4, asar dikerjakan 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Enggak diubah dia. Atau puasa, turun Nabi Isa itu ditambah dia 10 hari lagi menjadi 40. Enggak dia. Atau dikurangi 10 menjadi 20, enggak. Jadi tetap 30 dia. Enggak berubah-ubah dia. Turun kena ada di kitab itu. Apakah turunnya Nabi Isa itu akan membawa kepada pembaharuan, mujaddid istilahnya dia. Apakah turun Nabi Isa menjadi orang yang mujaddid, semua diubah, ya, diubah total itu kan. Ya, seperti haji. Pada haji itu bulannya bulan apa? Bulan Zulhijjah. Pas turun Nabi Isa bulan Zulkaidah, tempatnya diubah dia. Oh enggak. Jadi tetap haji Zulkaidah tetap ila yaumil qiyamah. Ramadan bulannya, ya, puasa itu bulannya bulan Ramadan, enggak diubah menjadi bulan Syawal atau bulan Sya'ban. Itu dia tetap terus sesuai dengan ketentuan dari Tuhan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu turunnya Nabi Isa. Ya, di apakah kita akan ketemukan turun Nabi Isa? Wallahu alam. Ya, wallahu alam. Enggak tahu kan. Ya, kalau nggak dapat, ya mungkin anak cucu, ya, atau papuknya nanti kan menemukan dia. Ya, wallahu alam itu kan turun Nabi Isa itu. Turun Nabi Isa luar biasa kan, dunia ini dari masyrik sampai maghrib, ya, zaman keemasan, keistimewaan dia. Langit menurunkan emas, seperti ceritanya, ya. Di Rusia itu emas batangan jatuh sebanyak ukurannya 3 ton. Ya, emas pak berkilo, pakai kiloan dia, emas batangan. Turun di mana? Jatuh di tempat pesawat turun, berarti di lapangan dia kan. Jadi ceritanya pesawat yang membawa emas sebanyak itu jadi jebol, dia mungkin terlalu berat. Emas itu berat, sedikit 1 kilo. Ya. Dinilaikan kira-kira katanya emas yang jatuh itu, ya, 5 triliun kalau uang Indonesia itu. Ya, banyak berarti emasnya itu, pesawat orang Rusia itu kan. Jatuh di lapangan dia. Saya kira emas itu jatuh dari langit. Ya, bahwa emas itu kalau jatuh dari langit, oh berarti akan terjadi zaman keemasan, bukan? Tapi belum masih dia. Langit ini menurunkan emas, bukan air hujan, emas penuh dia. Nah itu nanti pada akhir zaman telah turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Iya. Babu fadil qiraatil muawwizatain. Nah, nanti kita lanjutkan. Ya, muawwizatain al-falaq dengan An-Nas, keistimewaan dia. Sedikit ayat itu tapi mempunyai kelebihan, keistimewaan. Ya, al-muawwizatain. Nah, itu sebabnya Rasul waktu disihir oleh orang Yahudi itu kan jadi obatnya dia. Dikasih tahu oleh Jibril, baca al-muawwizat, al-ikhlas, wal-falaq, wan-nas. Jadi Muhammad ini, sahabatmu ini, katanya kepada sahabat, disihir oleh orang Yahudi. Rambut beliau itu diambil waktu dia nyisir rambut itu, ada yang tersisa. Jadi rambut itu diikat, 3 ikat, ya, 3 ikat. Nah setelah diikat rambutnya ditaruh di bawah batu yang besar, katanya Jibril itu. Jadi akhirnya Rasul itu panas, tapi diperintah oleh Jibril disuruh membaca al-muawwizat itu kan. Nah pas dibaca al-muawwizat 1 kali, Ikhlas, Falaq, Nas, terlepas 1 ikatan. Lagi kedua al-Ikhlas, al-Falaq, An-Nas, tali yang kedua, ikatan kedua terlepas. Nah pas diulangi sampai 3 kali al-Ikhlas, Falaq, An-Nas, lepas yang terbuka yang ketiga. Jadi enggak ada. Jadi Rasul sehat kembali. Nah akhirnya, ya, disuruh sahabat, oh ambil dari tempat itu, katanya. Itu orang Yahudi yang nyihir Rasul tuh.
Sihir memang ada, ya, memang ada itu seperti Fir'aun yang mempunyai ilmu hitam itu kan anak buahnya. Jadi kayu bisa jadi ular, itu kan. Berbeda dengan apa mukjizat, itu kan. Jadi menjadi apa obat orang kena dengan sihir itu sudah al-mu'awwizat. Ya, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Berhenti dia sakit terus ya. Tentunya dengan izin Tuhan dan keberkatan ayat tersebut ya. Sehingga disebutkan babu fadli qiraati suratul Ikhlas, babu fadli qiraatul al-mu'awwizatain. Jadi mempunyai judul dia. Nah, dikasih judul oleh Imam Muslim ya. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran.